Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan beristirahat sejenak dari mengerjakan soal-soal di HackerRank. Kita akan bahas tentang regular expression, Java regular expression, karena ternyata ini juga banyak dibutuhkan untuk menjawab soal-soal di HackerRank. Baiklah, untuk dokumentasi resminya kita bisa melihat dokumentasi Java regular expression di sini di dokumentasi Java Standard Edition. Di sini diceritakan bahwa kita setidaknya punya sebuah kelas namanya kelas pattern, kemudian dan sebuah kelas matcher ya. Kemudian adalah karakter-karakter yang bisa digunakan untuk mengekspresikan regular expression. Oke, baik, mungkin kita langsung coba saja. Ini cara membuatnya, ada contoh pembuatannya. Gunakan kelas pattern dulu untuk mendefinisikan patternnya, kemudian kita compile. Di-compile untuk memvalidasi pattern yang kita buat. Kemudian pattern ini ya, cetakannya atau polanya nih. Pola pattern ini digunakan untuk mencari apakah terdapat pola ini di dalam sebuah string. Misalnya kita cari pola A bintang ini di dalam sebuah string A, A, B, B, B. Kemudian boleh ini untuk mendeteksi apakah ada atau tidak. Nah, kalau dia buat pola seperti ini, maka nanti jawabannya adalah ada ya. Oke, ada dua macam penulisan. Penulisan pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Bisa langsung seperti ini ya. Kelebihannya kalau kita definisikan seperti ini, patternnya bisa digunakan berkali-kali tanpa harus dikompil lagi. Oke, baik. Kita coba saja. Kita buka NetBeans. Kemudian kita buat sebuah kelas. Nama kelasnya solution. Kemudian kita buat sebuah method main juga. Kemudian di sini kita buat kelas pattern, pola. Kelas ini tersimpan di Java util regular expression ya, Java util regular regex pattern. Kita import dulu kelasnya. Kemudian kita beri nama objeknya misalnya pola sama dengan pattern. Misalnya kita buat sebuah pola kayak tadi, compile. Kemudian kita masukkan polanya adalah pakai string ya, A bintang B, titik koma. Kemudian di sini kita buat sebuah matcher ya. Kita import juga ini, import di Java util regex, beri nama misalnya sama dengan pattern pola titik matcher. Kemudian di sini kita masukkan string yang akan kita cari, misalnya AAA B, seperti contoh yang tadi ya. Kemudian di sini kita deteksi apakah ditemukan atau tidak. Kita buat variabel boolean ditemukan. Kita beri nilai dia sama dengan matcher titik find. Kalau dia ditemukan maka dia akan mengembalikan nilai true. Sebaliknya kalau tidak ada maka dia mengembalikan nilai false. Kita buatkan if di sini untuk menampilkan hasilnya. If ditemukan maka kita cetak should ditemukan. Kemudian else nya berarti dia tidak ditemukan ya. Kita solve juga tidak ditemukan. Oke. Sebelum saya compile saya jelaskan saja. Jadi ini A bintang berarti dia akan menemukan pola, akan mencari pola nanti A yang ditulis beberapa kali ya. Bisa tidak ditulis, bisa tanpa A ini ya. Nanti di sini bisa teksnya begini, kalau dia tulis begini berarti dia true juga ditemukan. Jadi ini A-nya yang simbol bintangnya ini menyatakan dia boleh ada atau bisa juga ada, boleh tidak ada atau boleh ada ditulis beberapa kali, begitu. Seperti begini. Tapi dia wajib ada B-nya. Kalau B-nya tidak ada, dia dianggap sebagai string berbeda. Seperti ini ya. Ini kita buat seperti ini dulu. Maka kalau kita run dia akan bilang true. Karena ditemukan pola seperti ini. A bintang A yang ditulis beberapa kali, yang juga boleh tidak ditulis. Kemudian diikuti dengan
karakter B ditemukan. Oke, jadi ini dia sama. Atau mungkin kalau kita tulis satu kali jelas dia sama ya. Satu kali run file ditemukan. Tapi kalau tidak ada A-nya, dia juga tetap benar ya. Tetap ditemukan. Tapi kalau kita tulis A di sini, kemudian B-nya kita kosongkan, maka dia dianggap sebagai string berbeda. Tidak ditemukan ya. Padahal A-nya ada. Walaupun A-nya juga ditulis beberapa kali. Run file. Jadi ini adalah pola-pola regular expression. Simbol bintang ini menyatakan dia boleh tidak ditulis dan boleh ditulis beberapa kali. Tetapi huruf B-nya harus ada. Kalau ini seperti ini dia anggap tidak ada ya. Kalau seperti ini dianggap ada. Ditemukan. Kemudian ada flagnya juga. Kita bisa lihat di sini. Ada penandanya juga sebenarnya ya. Kita lihat di sini ada tidak? Ya, ini dia bisa membedakan huruf besar huruf kecil sebenarnya. Kita lihat di sini ada fill-nya, case insensitive. Kemudian dia bisa literal, kemudian Unicode. Ini penanda-penandanya fill-nya. Nah, kalau seperti ini kan tadi di kode kita, walaupun kita tulisnya di sini adalah huruf besar semua, huruf besar salah satunya begini. Nah, dia dianggap ditemukan ya. Karena dia case-nya insensitive. Atau kita coba kita tambahkan sebuah pattern case insensitive, case sensitive. Di sini ya. Kita bisa tambahkan flagnya di sini. Benderanya. Ditemukan kalau case-nya case sensitive. Oh, tidak ada case sensitive. Oh, karena ini A-nya boleh tidak ada ya. Tapi kalau yang tadi ini seandainya tidak ada ininya, kita hapus ininya. Kemudian kita tulis ini. Jadi ini A dan A-nya ini boleh tidak ada. Walaupun tidak ada A-nya ini dia benar dan dia tetap ditemukan. Tapi kalau ininya huruf besar, huruf kapital, dia dianggap tidak ditemukan padahal huruf B ya. Supaya dia bisa menerima semuanya huruf besar dan kecil, maka di sini ditambahkan case insensitive. Kalau kita run, maka dia akan mendeteksi ditemukan walaupun hurufnya beda. Jadi ini penanda kalau kita mau buat dia menyamakan antara huruf besar dan huruf kecil. Oke, ini salah satu contoh sederhananya. Kita bisa sedikit explore lagi. Di sini ada juga metode-metodenya. Ada spredict, ada compile, flag ini flag yang tadi ya. Return, kemudian display match flag. Kemudian ada matcher, ada match, ada pattern, kemudian ada toString juga. Oke, contoh lain mungkin kita bisa buat, misalnya kita mau mencari kata misalnya kita mau cari kata Budi atau misalnya kata Vosalgo atau kode ya, kode. Nah, bisa. Kemudian string yang akan kita masukkan adalah belajar kode di Vosalgo dari kode lembut sampai kode keras misalnya ya. Jadi dia akan mencari kata kode dan case insensitive. Walaupun kita tulisnya dipakai huruf acak ini, kadang-kadang huruf besar begini, dia akan temukan sebagai kata kode. Run file, ditemukan. Kemudian kalau kita rubah semuanya sini, ada huruf besarnya semua, huruf besar. Jadi ini untuk sangat berguna regular expression dalam pencarian kata ya. Kemudian kita hapus ini case insensitive-nya. Kita run, maka jawabannya adalah tidak ditemukan. Padahal di dalamnya ada kata kode, tapi case-nya beda. Ini case-nya huruf kecil semua, ini huruf campur huruf besar kecil. Kecuali nanti kita tulisnya kode di sini, maka dia akan menemukannya. Tapi yang ditemukan bukan ini,
Yang ditemukan adalah yang ini dan yang ini ya. Oke. Kemudian ada juga ekspresi yang seperti ini. Kita lihat di sini di penjelasannya. Ya, kita bisa ada karakter seperti ini ya, karakter. Misalnya kita kurung dia dengan kurung siku A, B, C, maka nanti dia akan mencari huruf A, huruf B, atau huruf C. Seperti itu. Dia akan mencari huruf A, huruf B, atau huruf C. Kemudian kalau yang di bawahnya ini adalah dia akan mencari huruf kecuali huruf A, B, dan C ya. Ini negasinya. Dia akan mencari huruf kecuali huruf A, dan B, dan C. Bisa kita coba, mungkin kita simulasikan. Misalnya ekspresi regulernya adalah A, B, C. Kemudian string kita yang mau kita cari di situ adalah misalnya belajar. Kalau kita run ini, karena dia mengandung huruf A ya, ada huruf A-nya, ada B, dan B-nya tidak ada, ada B, maka dia akan benar ya. Cukup menemukan salah satunya saja, dia akan ditemukan. Tetapi kalau kita buat seperti ini, tidak ada, misalnya kita ganti jadi D ini, D ledger, kita run, maka tidak ditemukan karena tidak ada huruf A atau B atau C di dalam sini ya. Jadi kalau yang di kurung siku berarti pilih salah satunya, A atau B atau C. Kemudian yang tadi di bawahnya ada pakai negasinya, pakai tanda ini, tanda apa ya, topi mungkin ya, biasanya digunakan sebagai pangkat juga sih. Kita buat seperti ini misalnya. Jadi dia akan mencari huruf selain A, B, atau C, atau B atau C. Kalau kita run, maka jawabannya adalah ditemukan karena ada huruf selain A atau B atau C di sini. Oke, kemudian kalau angka juga ada. Kemudian kalau kita minta dia supaya mencari ini, A atau B atau C, kemudian diikuti dengan A yang diikuti dengan ini ya, yang diikuti dengan angka, maka kita bisa buat seperti ini, 1, 0 sampai 9. Jadi dia akan mencari huruf selain A, B, C yang diikuti angka. Kalau di kita run ini, maka tulisannya tidak ditemukan. Tapi kalau kita letakkan salah satu angka di sini, misalnya angka 5, kita run, maka dia akan bilang ditemukan ya. Ditemukan pola kayak begini, yang diawali dengan huruf selain A, B, C, dan diakhiri dengan angka 0 sampai 9. Tapi kalau kita rubah ini, walaupun ada angkanya, tetapi dia tidak diawali dengan huruf A, B, C, maka ketika di run, harusnya tidak ditemukan ya. Kecuali di sini kita buat lagi, misalnya C lajar kan. Ada salah satu dari huruf ini diikuti dengan huruf ya, diikuti dengan ini, pilihan ini. Oke, kita run file. Di sini ditemukan. Oke, cukup sederhana. Teman-teman bisa pelajari di sini. Kita bisa belajar di dokumentasinya. Kemudian bisa juga kita buat deret tadi, seperti yang tadi. Kalau misalnya kita mau dia ada D begitu kan, jadi kita buat lagi dia, atau kita bisa buat logika atau di sini, atau dia berisi E3D. Coba kita run dulu, run file, ditemukan ya. Ini E3D artinya huruf E ini diulang sebanyak 3 kali, baru kemudian diikuti huruf D. Jadi dia boleh menemukan ini atau ini ya. Kalau dia tidak temukan pola yang ini, tetapi dia temukan pola ini, berarti benar, tetap true outputnya. Oke. Kalau misalnya E-nya cuma 2, maka dan tidak ada ini tidak ada, kita run, maka dia tidak ditemukan. Tapi kalau ditambah 1 E di sini, kita run, maka tidak ditemukan juga. 1, 2, 3. E3D 1, 2, 3. Coba kita run. Oh, tidak ditemukan. Kita lihat dulu polanya. Oh maaf, jadi pola untuk mencari nomor itu bukan seperti ini. Kita harus buatkan kurung dulu. Kita buatkan kurung kurawal. Coba run. Ya, ditemukan. Jadi ini, untuk penanda quantifiernya itu pakai kurung
kurung kurawal. Jadi E ini harus ditulis 3 kali dulu baru D. Kalau E harus ditulis 4 kali baru D, berarti dia tidak ditemukan juga ya. Di sini jadi tidak ditemukan kecuali kita tambahkan huruf E lagi di sini. Begini. Jadi ini adalah sebuah pola untuk mencari string. Kalau bintang tadi sudah ya, tadi sudah ada yang bintang. Bintang juga itu penanda jumlah. Kalau bintang ini berarti boleh kosong dan boleh ada. Kita run, ya ditemukan. Kemudian kalau plus, ada juga tanda plus selain asterik. Kalau ini asterik bacanya. Kalau tanda plus itu berarti dia minimal ada 1. Kalau tadi bintang kan boleh tidak ada ya. Tapi kalau ini minimal ada 1. Kalau dia seperti ini dia tidak ditemukan. Tapi kalau bintang tadi seperti ini ditemukan. Oke, dia dianggap ada ya. Dianggap ditemukan di sini walaupun tidak ada yang persis huruf ED di sini. Kalau plus 1 berarti harus ada huruf E yang langsung lengket dengan huruf D. Minimal ada 1 huruf E-nya, begini. 1 ya. Kalau ditambah lagi E-nya, nah dianggap ditemukan juga. Tetapi kalau kita wajibkan di sini harus ada 3 deret E misalnya, harus ada 4 deret E. Kemudian kita run, dia tidak ditemukan karena E-nya cuma 2, harus kita tambahkan 2 lagi di sini supaya dia ditemukan sebagai pola yang sama seperti ini, ditemukan. Oke, saya kira cukup sederhana. Memang perlu banyak latihan. Kalau mau lihat simbol-simbolnya, kita bisa lihat simbol-simbolnya di sini. D untuk apa nih? Mendeteksi untuk terminator ya. Untuk titik maksudnya. Kemudian untuk D untuk mendeteksi digit. Kemudian D besar non digit. Jadi ini negasinya dari 09 pakai D besar. Atau kalian bisa juga belajar di W3 School. Saya melihat ada Java Regular Expression. Tutorial yang cukup sederhana di sini dari W3 School ya. Kalian bisa lihat tutorialnya di sini untuk belajar lebih dalam tentang cara penggunaan regular expression di Java. Ini tadi flagnya ada 3. Ada case sensitive, ada literal, ada Unicode. Mungkin ada lagi karena kalau kita lihat di sini masih ada ya. Harusnya masih ada. Di mana tadi flagnya? Ini ada case insensitive, ada .all, ada literal. Kalian bisa coba sendiri di rumah apa efek dan reaksinya ketika digunakan. Kemudian tadi ini untuk operasi atau. Kemudian quantifier untuk penentuan jumlah ada plus berarti minimal dia punya 1. Kalau bintang boleh kosong dan boleh lebih dari 1. Tanda tanya ini berarti dia harus mengandung 0 atau 1 ya. Sampai N. Kemudian ini tadi yang jumlahnya sebanyak N. Kemudian ini adalah anything that contains sequence X to Y. Kalau ini dari X ke Y batasannya. Kemudian ini sequence contain last. Kalau minimal harus ada 3 kayak seperti ini kan. Dia harus minimal ada 3. Berarti kita buatnya di sini 3, jadi dia minimal ada 3. Kalau ada cuman ada 2 kita run, dianggap tidak ditemukan. Kalau kita tambah 1 ditemukan. Kalau kita tambah 1 lagi ditemukan. Oke, baik, mungkin itu saja. Teman-teman boleh mengeksplor sendiri di rumah untuk memperdalam. Jadi ini memang harus dibiasakan, diperbanyak latihannya, dan akan sangat bermanfaat untuk mengerjakan soal-soal di HackerRank. Baiklah, untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.